Saya Kosim dan saya bangga menjadi PKSM karena apa? Kita bisa berbagi, bisa menghijaukan ulang dan juga bisa melestarikan alam. Dengan demikian mudah-mudahan ilmu yang ada ini bisa ditiru oleh orang-orang lain, diterapkan di masing-masing individu, mungkin juga sekaligus untuk kebutuhan kelompok-kelompok yang lainnya. Pak Kosim dijadikan sebagai penyuluh kehutanan swadaya masyarakat sejak tahun 2012 yang bertempat tinggal di Hinaskiri, Kecamatan Batangalai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Wilayah kerja Pak Kosim lingkup Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 7 KTH yang ada di Desa Hinaskiri, Kecamatan Batangalai Timur, Desa Cukan Nipai, Kecamatan Batangalai Selatan, Desa Hawang, Kecamatan Limpasu, dan Desa Liu, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Kosim adalah membina kelompok tani. Kami dari KTH Wirapati Makmur mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Kosim yang telah banyak memotivasi kami di bidang penanaman penghijauan untuk hutan masyarakat di sekitaran desa kami sini. Berkat motivasi-motivasi beliau, kami sangat terbantu untuk pengembangan penanaman kayu-kayu hutan seperti meranti, kayu ulin, dan tanaman-tanaman penunjang budidaya lebah kelulut. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PKSM Pak Haji Kosim karena pohon garu yang kelompok kami tanam adalah bantuan dari Bapak Kosim sekitar 7-8 ribu pohon, hampir 10 tahun yang bisa kami suntik sekitar 2.000 pohon. Jadi banyak-banyak terima kasih kepada Pak Kosim yang sebagai pionir atau mendukung kami untuk menanam garu, dan mulai saat ini kami sudah mulai menikmati hasilnya. Satu pohon garu menghasilkan hampir 2 kilo gubal. Sekarang harganya 1 juta per kilo dan menghasilkan kira-kira satu pohon 2 juta. Dengan adanya Pak Kosim selaku penggagas penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, dan beliau ini banyak berbuat untuk masyarakat di sekitar Desa Hinaskiri ini, di sekitar hutan. Terus karena pengalaman beliau ini dianggap mampu dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh, sekaligus karena walaupun penyuluh swadaya itu karena beliau ini punya bibit dan sudah banyak bibit yang dibagikan kepada masyarakat untuk menanam dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, dan bibit yang dibagikan itu bukan Pak Kosim mengambil, tapi masyarakat juga yang memanfaatkannya, menggunakannya. Beliau juga mengkampanyekan untuk mempertahankan Pegunungan Meratus dari kegiatan penambangan. Pak Kosim melaksanakan MOU dengan perusahaan Adaro dalam pengadaan bibit pada kegiatan reklamasi. Beliau ini merupakan salah satu vendor dari Adaro Group di bawah CV Meratus Sejahtera, Pak ya. Ya, mudah-mudahan kerjasama ini terus terjalin, mendukung untuk pelestarian lingkungan gitu. Beliau juga menggerakkan massa melaksanakan penanaman kanan kiri jalan bersama anggota pramuka. Pak Kosim sudah menghasilkan sumber benih yang bersertifikat seperti tanaman meranti, sungkai, jernang, dan tanaman binuang. Selain berkecimpung di bidang kehutanan, beliau juga aktif pada bidang pertanian dan perikanan. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012. Pak Kosim juga pengusaha bibit tanaman kehutanan yang berhasil dan mampu menembus pasar luar daerah seperti Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan Kepulauan Riau. Pada tahun 2014, Pak Kosim mampu membawa nama baik daerah, terutama daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah semasa Bupati Haji Harun Dahlan menyelamatkan hutan di Kalimantan Selatan dari pena hijau. Pak Kosim berkomitmen tidak mengeksploitasi tambang. Dan yang terakhir, dalam mempertahankan kawasan hutan Pegunungan Meratus, seorang Kosim yang berprofesi sebagai penyuluh kehutanan swadaya masyarakat pernah mengalami tindakan kekerasan dari kelompok masyarakat yang terlibat pada kegiatan tambang. Terjaganya hutan Meratus di Hinaskiri tidak lepas dari peranan seorang penyuluh kehutanan swadaya masyarakat bernama Kosim.
Keindahan Meratus yang begitu subur dengan kaya akan flora dan fauna yang dimiliki, serta mayoritas penduduk yakni suku Dayak yang baik dan lugu, membuatnya tak tega jika Meratus merusak akibat eksploitasi alam yang kebablasan oleh pertambangan di tempat beliau bekerja. Kini Pak Kosim tinggal menjadi warga Pegunungan Meratus yang berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kosim menetap di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Desa Hinaskiri, Kecamatan Batanghari Timur. Di hasil kerjanya, ia membeli lahan puluhan hektar yang semula tandus menjadi tanaman perkebunan dan kehutanan. Berkat usaha dan ketekunannya, Kosim kini telah menanam hingga puluhan jutaan bibit pohon. Beragam pohon ia miliki, diantaranya meranti yang merupakan tanaman khas Kalimantan yang pernah menjadi primadona di sektor pemanfaatan kayu hutan. Ia menanam dan merawat pepohonan yang ditanamnya bersama warga sekitar. Kegiatan kehutanan lain yang beliau lakukan adalah pembuatan pembibitan tanaman kehutanan dan perkebunan yang mampu menampung ribuan bibit. Bibit tersebut tidak saja bertujuan komersial untuk memenuhi kebutuhan pihak seperti perusahaan tambang untuk program penghijauan, namun juga yang sangat membanggakan adalah beliau bersedia memberikan cuma-cuma bibit pohon pada masyarakat sebagai edukasi cinta lingkungan. Silvopastur juga merupakan bagian kegiatan yang sangat beliau tekuni. Kegiatan ini mensinergikan kegiatan penyelamatan lingkungan dan kehutanan dengan kegiatan peternakan dalam bentuk biofarming, di mana hasil limbah organik peternakan dimanfaatkan meningkatkan kesuburan tanah untuk pertumbuhan tanaman kehutanan dan perkebunan yang beliau tanam. Kami mengenal Bapak Kosim sebagai sosok yang ulet dan penuh semangat. Kepedulian beliau terhadap lingkungan tidak perlu diragukan lagi. Kehadiran Pak Kosim sebagai penyuluh hutanan swadaya masyarakat atau PKSM di KPH Hulu Sungai sangat memberikan dampak positif di tengah kekurangan penyuluh hutanan pegawai negeri sipil yang hanya berjumlah 11 orang untuk 3 kabupaten wilayah kelola dengan luas kawasan hutan seluas 95.000 hektar dengan jumlah kelompok tani hutan sebanyak 151. Bagi saya, Kosim sebagai penyuluh kehutanan swadaya bukan hanya sekedar penyuluh, tapi dia kalau istilah dakwah itu dakwah bilhal. Dia sudah mengerjakan dari nol dan sampai sekarang alhamdulillah sudah berhasil, dan tentunya ini sangat berarti bagi pemulihan lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terutama tutupan lahan yang sedang berkurang dari 61% menjadi 38%. Jadi kita membutuhkan banyak Kosim, banyak penyuluh yang standarnya dengan Kosim di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini. Yang saya harapkan itu nanti outputnya Batanghari Timur dan Barabai, lebih khususnya lagi yaitu Kalsel, hijau kembali dengan tanaman-tanamannya itu.